Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sylvia akan menjelaskan tentang perencanaan SDM sebagai proses pengambilan keputusan. Teori dasar pengambilan keputusan. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan yang ditetapkan melalui sebuah proses yang langkah-langkahnya harus dilaksanakan secara sistematik dan tertib. Dalam hubungan dengan perencanaan SDM, berarti Departemen SDM harus melakukan koordinasi dengan dan menghimpun masukan serta mempergunakan data atau informasi dari departemen lainnya yang bersifat eksplanatif, terutama mengenai kondisi SDM pada unit kerja atau departemen masing-masing dan mengenai SDM baru yang diperlakunya. Di sini ada diagram teori pengambilan keputusan untuk perencanaan SDM. Yang pertama, organisasi atau perusahaan hanya dapat memulai setelah ditetapkannya pembagian dan pembidangan kerja di dalam rencana operasional bisnis untuk mengimplementasikan rencana strategiknya. Pembagian itu dilakukan dengan mengelompokkan pekerjaan sejenis ke dalam sejumlah unit kerja yang berbeda jenjangnya, tetapi berbeda dalam satu lini vertikal, dan penetapan itu menghasilkan struktur organisasi. Yang kedua, menghimpun informasi tentang SDM pada setiap unit kerja untuk mewujudkan sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, kegiatannya ini dapat berbentuk penjaringan, pengumpulan, penelitian, dan pengembangan data atau informasi. Lalu, menganalisis data secara kuantitatif dan atau secara kualitatif yang akan menghasilkan alternatif keputusan berupa beberapa prediksi permintaan atau demand SDM di masa yang akan datang untuk dipilih salah satu di antaranya. Kemudian menyampaikan alternatif keputusan untuk dipilih salah satu menjadi keputusan perencanaan SDM oleh top manager. Dan yang terakhir yaitu memerintahkan pelaksanaan keputusan tersebut secara operasional, antara lain dengan melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksi. Tiga tingkat keakuratan. Dalam membuat alternatif keputusan mengenai prediksi permintaan atau demand SDM dapat terjadi 3 tingkat keakuratan sebagai spektrum dalam proses pembuatan keputusan. Spektrum tersebut terdiri dari certainty atau keakuratan tinggi, risk atau keputusan beresiko, dan uncertainty atau tidak akurat. Yang pertama, certainty atau keakuratan tinggi. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempergunakan data kuantitatif yang cukup dan lengkap dengan analisis mempergunakan perhitungan statistik yang relevan. Spektrum keputusan ini terbatas pada prediksi untuk membuat perencanaan SDM dari segi jumlahnya dan tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Oleh karena pembuatan keputusan ini dilakukan dengan mempergunakan perhitungan statistik, maka hasil yang diperoleh hanya satu keputusan yang sudah diketahui konsekuensinya sebelum keputusan itu dilaksanakan. Alternatif yang harus dipilih adalah melaksanakan atau tidak melaksanakan keputusan tentang jumlah SDM yang dibutuhkan di masa depan sebagai perencanaan SDM kuantitatif. Yang kedua, risk atau keputusan beresiko. Keputusan ini merupakan hasil analisis data atau informasi kuantitatif yang tidak lengkap, kemudian dilengkapi dengan informasi kualitatif, sehingga penggunaan statistik menjadi bersifat terbatas. Informasi kualitatif untuk mendukung hasil analisis statistik yang terbatas itu antara lain dapat diperoleh dari pengalaman, pendapat, keyakinan, intuisi, dan lain-lain. Analisis data atau informasi kualitatif sebagai penunjang cenderung menghasilkan beberapa, lebih dari satu alternatif keputusan. Setiap alternatif tersebut sudah diketahui dampak atau konsekuensinya,
jika dipilih untuk dilaksanakan. Alternatif keputusan harus dipilih yang paling kecil negatifnya atau resiko kekeliruan atau kegagalan jika dilaksanakan. Yang kedua, uncertainty. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan menggunakan informasi kualitatif karena tidak tersedia untuk kuantitatif yang akurat. Prosesnya dilakukan melalui analisis berpikir rasional dalam mempertimbangkan pendapat, pengalaman, saran, intuisi, dan lain-lain dari para perencana termasuk para manajer yang ikut serta dalam membuat perencanaan SDM. Analisis dilakukan tanpa perhitungan statistik karena data kuantitatif tidak tersedia atau sangat sedikit yang dimiliki di dalam sistem informasi SDM organisasi atau perusahaan. Implementasi teori dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. Berdasarkan spektrum pengambilan keputusan berupa peran-peran SDM dan dengan mengacu pada karakteristik masalahnya yang menyangkut dengan prediksi jumlah dan penentuan kualifikasi SDM sesuai pekerjaan atau jabatan kosong yang akan diisi, maka perlu melakukan kegiatan yang mendahulunya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memprediksi jumlah SDM yang dibutuhkan, perlu dilakukan pencatatan dan penyimpanan data secara tertib dan sistematis dalam sistem informasi SDM sejak awal organisasi atau perusahaan didirikan. Kedua, data atau informasi perencanaan SDM dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari data kuantitatif dan informasi kualitatif. Oleh karena itu, pada dasarnya pengambilan keputusan berupa perencanaan SDM hanya dapat dilakukan dengan analisis kuantitatif apabila data kuantitatif tersedia lengkap dan analisis kualitatif apabila data kuantitatif tidak tersedia. Yang ketiga, analisis kuantitatif digunakan untuk memprediksi jumlah SDM yang diperlukan di masa depan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam menetapkan kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pekerja untuk mengisi pekerjaan atau jabatan kosong. Ini ada tabel peluang tingkat ketepatan perencanaan SDM sebagai keputusan. Jika data kuantitatif lengkap, maka certainty-nya tinggi, risk-nya rendah, dan uncertainty-nya rendah. Dan jika data kuantitatifnya tidak lengkap, certainty-nya akan tinggi atau bisa juga rendah, sedangkan risk-nya rendah atau tinggi, uncertainty-nya rendah atau tinggi. Jika data kuantitatif tidak ada, certainty-nya rendah, risk-nya tinggi, dan uncertainty-nya tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. 1. Kondisi yang menekan. Faktor ini adalah sesuatu dari luar yang tidak dapat dielakkan atau dihindari oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijaksanaan yang mengharuskannya mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan yang semula akan ditetapkannya. Contohnya adalah kondisi pasar tenaga kerja yang mengharuskan keputusan kualifikasi SDM yang dibutuhkan diturunkan karena tidak ada calon yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, institusi atau peraturan. Pengambilan keputusan atau pembuat kebijaksanaan dibatasi oleh bidang operasional organisasi atau perusahaan sebagai institusi yang terikat pada bidang bisnis masing-masing. Misalnya perusahaan di bidang jasa perhotelan harus membuat keputusan atau kebijaksanaan tentang kualifikasi SDM dalam perencanaan SDM yang tidak sama dengan perusahaan farmasi. Misalnya juga tentang peraturan pengupahan dan pembiayaan kos SDM yang disediakan organisasi atau perusahaan untuk upah, sehingga membatasi jumlah SDM yang diputuskan di dalam perencanaan SDM.
Yang ketiga, kepribadian dan inteligensi. Pengaruh ini bersumber dari dalam diri pengambil keputusan atau pembuat kebijaksanaan berupa faktor kepribadian dan inteligensi yang tidak dapat direkayasa atau dirubah. Di antaranya berupa sifat-sifat, sikap, cara berpikir, sebagai cerminan kepribadian. Tenaga perencana dapat mempengaruhi keputusan dan kebijaksanaan dalam membuat perencanaan SDM. Misalnya, sifat atau kepribadian introvert cenderung tidak menyenangi masukan dari orang lain seperti manajer bidang atau departemen, sehingga dalam merumuskan kualifikasi akan sangat terbatas. Berbeda dengan yang bersifat atau berkepribadian ekstrovert yang terbuka dengan orang lain. Demikian juga dengan yang ceroboh dan tidak teliti, akan berbeda dengan yang cermat dan teliti dalam memprediksi jumlah SDM yang dibutuhkan. Yang keempat, kualitas data atau informasi. Pengambilan keputusan yang paling akurat tergantung pada kecukupan dan kelengkapan atau kuantitatif dan ketetapan atau relevansi data atau kualitatif yang dipergunakan. Data tersebut bersumber dari hasil pencatatan data di dalam sistem informasi SDM di masa lalu dan keakuratan informasi SDM yang diperoleh dari pengumpulan, penjaringan, penelitian, dan pengembangan data. Kelima, tingkat kepastian atau certainty. Pengambilan keputusan di dalam perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh cara atau teknik yang ditempuh yang terdiri dari prediksi kebutuhan di SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan dengan menggunakan analisis statistik karena tersedia data kuantitatif secara lengkap yang setelah dianalisis akan menghasilkan keputusan dengan tingkat kepastian atau keakuratan tinggi. B. Prediksi kebutuhan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan dengan mempergunakan data kuantitatif yang tidak lengkap dan ditunjang informasi kualitatif yang menghasilkan keputusan dengan memiliki risiko. C. Prediksi kebutuhan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan dengan mempergunakan seluruh informasi kualitatif yang menghasilkan keputusan dengan tingkat kepastian rendah sehingga cenderung bersifat spekulatif. Yang keenam, pertimbangan politik. Pertumbuhan ekonomi yang positif karena kondisi politik stabil merupakan kondisi yang mampu memberikan dukungan pada stabilitas eksistensi dan bahkan pengembangan organisasi perusahaan. Dalam kondisi seperti itu berarti perencanaan SDM harus mampu memprediksi kebutuhan SDM yang dibutuhkan di masa depan dan sebaliknya. Yang ketujuh, nilai-nilai. Setiap pengambilan keputusan dan atau pembuat kebijaksanaan terikat pada nilai-nilai yang berlaku atau diterima, dihormati dan dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai budaya organisasi atau perusahaan masing-masing. Dua nilai yang besar pengaruhnya dalam mengambil keputusan dan pembuatan kebijaksanaan. Kedua nilai-nilai tersebut adalah nilai mutlak dan nilai nisbi. Nilai mutlak adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama, khususnya agama samawi, yang mau diberitahukan melalui firman-firman Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak berubah-ubah dan berlaku mutlak sejak diturunkan sampai akhir zaman. Nilai-nilai ini bukan hasil ciptaan manusia dalam menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupannya, namun dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, sehingga sangat besar pengaruhnya kepada para pengambil keputusan, termasuk dalam membuat perencanaan SDM di lingkungan organisasi atau perusahaan. Dan nilai nisbi adalah
nilai-nilai filsafat atau nilai-nilai sosial yang diciptakan manusia dalam menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupannya sebagai makhluk normatif, makhluk individual, dan makhluk sosial. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam filsafat atau pandangan hidup, kebiasaan, adat istiadat, hukum atau nilai yuridis formal, atau perundang-undangan, dan lain-lain. Bahkan juga di dalam peraturan, disiplin, atau tata tertib sebuah organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.